aku Nazwa Zahira, ini NIM aku dan aku mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Tahukah kalian bahwa program makan bergizi gratis atau MBG yang digadang-gadang menjadi harapan jutaan anak Indonesia kini justru diterpa isu korupsi? Program yang seharusnya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi setiap hari, kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya. Bahkan menurut informasi yang saya bahas di dalam artikel, aparat penegak hukum telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG periode tahun 2025 hingga 2026. Kasus ini langsung mengundang perhatian masyarakat karena menyangkut anggaran negara yang sangat besar sekaligus masa depan generasi muda Indonesia. Lalu apa sebenarnya program MBG? Mengapa kasus ini menjadi perhatian publik dan apa dampaknya bagi masyarakat? Mari kita bahas. Teman-teman, kita sudah cukup familiar tentang program makan bergizi gratis atau MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sasaran program ini cukup luas, mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil. Harapannya sederhana tetapi sangat penting, yaitu untuk memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang baik agar dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar, yaitu tahun 2025 anggaran MBG mencapai sekitar 85,2 triliun dan diproyeksikan meningkat hingga 268 triliun pada tahun 2026. Besarnya anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang besar terhadap pembangunan kualitas generasi Indonesia. Namun di sisi lain, dana yang besar juga membawa resiko yang besar apabila pengawasannya tidak dilakukan secara maksimal. Inilah yang kemudian menjadi persoalan. Menurut artikel yang saya tulis, muncul dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG periode 2025 hingga 2026. Kasus ini menjadi alarm bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tersebut. Jika benar terbukti, maka yang dirugikan bukan hanya negara. Korban sebenarnya adalah jutaan anak Indonesia yang menggantungkan harapan pada program tersebut. Karena itu, korupsi dalam program pangan nasional memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan korupsi pada sektor lainnya. Lalu, apa dampaknya? Yang pertama, tentu saja adalah kerugian keuangan negara. Tetapi dampaknya tidak berhenti sampai di situ. Di lapangan, kualitas makanan dilaporkan mengalami penurunan. Bahkan, di beberapa wilayah muncul kasus dugaan keracunan massal yang diduga berkaitan dengan buruknya kualitas makanan yang disajikan. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka tujuan utama program MBG tidak akan pernah tercapai. Alih-alih meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, program ini justru berpotensi membahayakan kesehatan mereka. Karena itulah artikel ini saya beri judul Gizi Dipotong Koruptor, Seporsi Harapan di Balik Piring MBG. Kalimat tersebut bukan sekedar permainan kata, melainkan menggambarkan bahwa setiap rupiah yang diselewengkan sama artinya dengan mengurangi hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh makanan yang layak. Kasus ini juga menjadi topik hangat di media sosial. Berdasarkan analisis machine learning yang saya cantumkan di dalam artikel, opini masyarakat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebanyak 43,87% memberikan tanggapan netral, kemudian 33,28% menunjukkan sentimen negatif, dan 22,85% lainnya memberikan sentimen positif. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menunggu kejelasan proses hukum sekaligus berharap pemerintah mampu memperbaiki tata kelola program MBG. Di TikTok dan Instagram, masyarakat ramai membuat video serta memberikan komentar mengenai perkembangan kasus ini. Di platform X, diskusi lebih banyak berisi kritik terhadap transparansi pemerintah serta tuntutan agar proses hukum dilakukan secara terbuka. Sementara di YouTube, berbagai kanal berita dan podcast mengulas kasus ini sehingga masyarakat banyak mengetahui perkembangannya.
Dan kemudian, menurut pandangan saya pribadi, korupsi dalam program MBG bukan hanya pelanggaran hukum ataupun masalah administrasi keuangan. Korupsi dalam program ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Mengapa demikian? Karena dana yang diselewengkan seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Setiap rupiah yang hilang berarti ada hak masyarakat yang ikut hilang. Bukan hanya uang negara yang dicuri, tetapi juga kesempatan anak-anak untuk tumbuh sehat, belajar, dan memiliki masa depan yang cerah. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Pertama, pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Kedua, audit investigatif harus dilakukan secara berkala agar penyimpangan dapat dideteksi sejak dini. Ketiga, sistem pengendalian internal atau SPI harus diperkuat sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum untuk menyalahgunakan anggaran. Dan yang tidak kalah penting adalah transparansi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan. Dengan adanya keterbukaan informasi, kepercayaan publik terhadap program MBG dapat kembali dibangun. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita untuk melihat kasus ini dari sudut pandang yang lebih luas. Program makan bergizi gratis bukan hanya tentang pembagian makanan. Program ini adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Karena itu, keberhasilannya tidak boleh diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa korupsi bukan sekedar merugikan keuangan negara, melainkan juga merampas harapan generasi penerus bangsa. Mari kita jaga integritas, mendukung transparansi, dan mengawal penggunaan anggaran publik agar benar-benar kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya Nazwa Zahira Jova, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.